Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan dan urusan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini berkenaan dengan kuarantin di Malaysia ini. Karena sebelum ini kita sudah tahu bahwa durasi atau masa kuarantin di Malaysia ini itu berubah. Bagi yang ingin masuk ke Malaysia dan belum divaksin, itu karantinanya 10 hari. Dan bagi yang vaksinnya lengkap, apakah itu 2 dos seperti Sinovac atau 1 dos seperti Johnson & Johnson, itu karantinanya selama 7 hari. Dan bagi yang sudah ada dos penggalak atau booster, itu karantinanya hanya 5 hari. Jadi sahabat-sahabat kita ini ramai yang bertanya, berapa harga kuarantin sekarang bang? Apakah sudah ada pengurangan? Oke, jadi ketika seseorang yang ingin masuk ke Malaysia ini, kalau ingin kuarantinnya free atau tidak berbayar, itu harus membuat permohonan home quarantine. Linknya nanti saya letakkan di deskripsi. Tapi bagi kita yang tidak diluluskan atau kita yang kuarantinnya di hotel, itu ada ketentuannya. Jadi harga kuarantin ini mengikut harga hotel semasa. Karena yang paling rendah itu harganya Rp150 satu hari, dan yang paling mahal itu ada yang sampai 275 atau bahkan sampai 300 satu hari. Itu kalau untuk satu hari. Jadi kalau seandainya vaksin kita sudah ada booster atau dos penggalak, bermakna kuarantin kita hanya 5 hari. Jadi kita kalikan saja. Kita ambil yang paling rendah. Kalau kita dapat hotel itu Rp150 sehari, maka 150 itu dikali 5 hari. Hasilnya adalah 750. Tambah dengan tes PCR 2 kali Rp500. Akhirnya kita hanya membayar, kalau bagi yang kuarantin 5 hari itu Rp1.250. Itu kalau dapat hotel yang harga murah 150. Kalau 200 ya dikalikan saja dengan 5 hari. Kalau dapat harga 2,5 ya dikalikan saja 5 hari. Kalau seandainya kita dapatkan harga hotel itu Rp200 untuk satu hari, maka Rp200 ini kita kalikan saja 5 hari. 200 kali 5 Rp1.000. Tambah dengan tes PCR 500, maka menjadi 1.500. Itu kalau bagi kita yang kuarantinnya 5 hari. Sedangkan bagi kita yang kuarantinnya 7 hari, bagi kategori yang baru mendapatkan dos lengkap, apakah 2 atau 1 seperti Johnson & Johnson, maka masa karantinanya itu 7 hari. Jadi kalau kita ambil harga hotel yang paling murah untuk satu hari itu Rp150 dikali dengan 7 hari Rp1.050. Dan ditambah dengan tes PCR 500, akhirnya menjadi Rp1.550. Itu kalau kita dapat harga hotelnya 150 untuk yang 7 hari. Kita hanya perlu membayar Rp1.550. Sedangkan kalau kita yang mendapatkan harga hotelnya itu Rp200 satu hari, maka 200 kali 7 Rp1.400, tambah lagi tes PCR 2 kali Rp500, maka harga kuarantinnya Rp1.900. Oke, seperti itu. Jadi dikalikan saja dengan harga hotel semasa, apakah 150, apakah 200, 2,5 atau lain-lain. Dan kalau seandainya kuarantin kita yang 10 hari bagi yang tidak ada vaksin, maka dikalikan saja 150 dikali 10 hari Rp1.500. Dan ditambah tes PCR 2 kali Rp500, totalnya adalah Rp2.000. Itu kalau harga hotelnya 150. Kalau harga hotelnya 200 kali 10 hari 2.000, tambah 500 untuk tes PCR, akhirnya 2.500. Jadi poinnya di sini adalah semakin sedikit hari kita karantina, maka semakin murah. Semakin kita dapat harga hotel yang paling murah, maka kuarantin kita akan dapat yang paling murah. Yang paling murah tadi adalah kalau kuarantin kita 5 hari bagi yang booster atau bagi yang sudah ada dos penggalak, maka kalau kita dapatkan harga hotel itu Rp150 dikali dengan 5 hari, Rp150 dikali 5 hari itu 7,5. 7,5 ditambah dengan tes PCR 2 kali 500. Akhirnya kos kuarantin yang paling murah adalah Rp1.250. Jadi kalau kita ingin masuk ke Malaysia ini, kalau ingin murah, pastikan dapatkan dos penggalak atau booster. Tapi kalau kita belum mendapatkan dos penggalak atau bahkan belum vaksin, makanya nanti kuarantin kita akan semakin lama dan harganya pun tentunya akan semakin mahal. Jadi itu saja, terima kasih, semoga bisa dipahami. Silakan share kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.